الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali di channel Gubuk Santri, harapan dan doa. Semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini hari ke-8 bulan Zulhijjah adalah hari Tarwiyah, hari di mana kaum muslimin dianjurkan melakukan puasa Tarwiyah. Barang siapa yang berpuasa Tarwiyah hari ini, mudah-mudahan Allah menerimanya dan mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. Dan besok hari adalah hari ke-9 bulan Zulhijjah, merupakan hari Arafah, dan disunahkan melakukan puasa sunnah Arafah bagi kaum muslimin yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Dan besok merupakan hari Kamis kedua di bulan Zulhijjah, merupakan hari Kamis kedua di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan di setiap hari Kamis kita disunahkan melakukan puasa sunnah. Dengan demikian besok hari bertemu 2 macam puasa sunnah, yakni puasa hari Arafah dan puasa hari Kamis. Nah, agar mendapatkan pahala yang lebih banyak, kita bisa menggabungkannya dengan hanya melakukan 1 kali puasa saja. Pertanyaannya, bagaimanakah cara terbaik menggabungkan puasa hari Arafah dan puasa hari Kamis? Setidaknya ada 3 cara paling terbaik menggabungkan puasa hari Arafah dan puasa hari Kamis. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajarinya sekaligus tentang keajaibannya dan bacaan niatnya, serta cara berniat yang benar agar pahalanya sempurna, sah dan tidak sia-sia belaka. Oleh karena itu, pastikan para sahabat menyimak hingga selesai, dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama keajaiban puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Hukumnya sunnah bagi yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Apakah keajaiban dan keutamaan melakukan puasa Arafah? Apakah balasannya bagi yang sanggup melakukan puasa Arafah ini? Sebagaimana puasa Tarwiyah, setidaknya ada 4 keutamaan puasa Arafah. Yang pertama, termasuk puasa yang dicintai Rasulullah, sebab beliau tidak pernah meninggalkan puasa Zulhijjah, yakni puasa di 10 hari bulan Zulhijjah, dan puasa Arafah termasuk di dalamnya. Disebutkan juga dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang bersumber dari Sayyidatina Hafsah Ummul Mukminin. Beliau mengabarkan bahwa ada 4 amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, yaitu puasa Asyura, puasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa 3 hari setiap bulan, dan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, puasa Arafah termasuk amalan yang paling dicintai Allah.
Hal ini karena puasa Arafah adalah salah satu amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana semua amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah akan menjadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pahala puasa Arafah menyamai pahala puasa sunnah setahun. Puasa Arafah termasuk puasa sunnah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan 1 hari puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah pahalanya menyamai pahala puasa setahun penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna siyama yaumin minha ya'dilu bisiyami sanatin wal amalu fihinna yudha'afu sab'ami'ati di'fin. 1 hari berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah setara dengan setahun berpuasa, dan beramal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya sebanyak 700 kali lipat. Yang keempat, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Disebutkan pula di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidina Abu Qatadah bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah. Faqala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Rasulullah menjawab, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dalam hadis yang lain masih riwayat Imam Muslim disebutkan pula, syiyamu yaumi arafata ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu wasanatal lati ba'dahu. Puasa Arafah aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Yang kedua, keajaiban puasa hari Kamis. Di hari Senin dan di hari Kamis dianjurkan puasa sunnah. Rasulullah telah memberikan teladan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnaini wal khamisi fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun. Segala amal dalam waktu seminggu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis, dan aku suka saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Yang ketiga, menggabungkan puasa Arafah dan puasa hari Kamis. Tentang hukum menggabungkan 2 ibadah sunnah sekaligus, setidaknya ada 3 pendapat para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih madhab Imam Syafi'i seperti kitab I'anatul Talibin dan kitab Bughyah Mustarsyidin, para ulama berbeda pendapat tentang menggabungkan 2 niat puasa, seperti puasa qada Ramadan dengan puasa sunnah seperti puasa Rajab. Pendapat pertama, tidak sah dan tidak mendapat pahala menggabungkan puasa qada Ramadan dengan puasa sunnah, termasuk puasa sunnah Rajab. Ini menurut Imam Abu Makhromah. Pendapat yang kedua, hukumnya boleh menggabungkan 2 niat puasa, seperti niat puasa qada Ramadan sekaligus niat puasa sunnah Rajab misalnya, dan keduanya sah dan mendapatkan pahala. Ini menurut Imam Al-Qurdi, Imam Al-Barizi, dan Imam Romli. Pendapat yang ketiga, tidak perlu menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunnah Rajab. Jika seseorang melakukan puasa qada Ramadan di bulan Rajab misalnya, maka puasa qada Ramadannya sah dan dapat pahala, sekaligus mendapat pahala puasa Rajab meskipun tidak berniat melakukannya. Pendapat ini menurut Syekh Jainuddin Al-Malibari dan Syekh Abu Bakar Syatol. Nah, pendapat para ulama ini juga berlaku jika kita ingin menggabungkan puasa Arafah dan puasa Senin Kamis. Dan dari ketiga pendapat ini, kita boleh memilih salah satunya.
sesuai keyakinan dan kemantapan hati kita. Maka mari kita ikuti pendapat yang membolehkan menggabungkan dua buah puasa sunnah sekaligus. Jika kita ingin menggabungkan puasa Arafah dan puasa hari Kamis dengan hanya satu kali puasa, maka berdasarkan pendapat para ulama yang kita sebutkan tadi, setidaknya ada 3 cara terbaik melakukannya. Cara pertama, menggabungkan puasa Arafah dengan puasa hari Kamis. Maka malam ini kita berniat dalam hati untuk menggabungkannya dan membaca bacaan niatnya sebagai berikut. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumi arafati wa shaumu yaumil khamisi lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Arafah sekaligus puasa sunnah hari Kamis pada besok hari karena Allah Ta'ala. Yang kedua, cukup berniat puasa Arafah. Meskipun tidak berniat puasa hari Kamis, tetap dapat pahala puasa hari Kamis karena melakukan puasa Arafah yang bertepatan pada hari Kamis, yang juga sunnah berpuasa. Maka malam ini kita berniat dalam hati puasa Arafah besok hari dengan membaca bacaan niat sebagai berikut. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati yaumi arafati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah Arafah besok hari karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, cukup berniat puasa hari Kamis. Meskipun tidak berniat puasa Arafah, tetap dapat pahala puasa Arafah karena melakukan puasa hari Kamis di hari Arafah yang sunnah berpuasa di dalamnya. Maka malam ini kita berniat dalam hati puasa Kamis besok hari dengan membaca bacaan niat sebagai berikut. Nawaitu shauma ghadin min yaumil khamisi lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok hari, puasa hari Kamis karena Allah Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengamalkannya dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.